Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hudna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bila khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifat yang tercela adalah sifat namimah. Sifat namimah adalah satu sifat di mana kita menakalkan perkataan orang lain, menakalkan perbuatan orang lain kepada orang lain yang selanjutnya. Ataupun yang lebih mudah, namimah adalah mengadu domba. Kita pihak tengah-tengah. Si A kita adukan dengan si B. Si B kita adukan dengan si A. Yang tukang adu adalah orang namimah, orang yang ketiga. Maka namimah itu merupakan sifat yang dilarang, yang tercela, madzmumah dalam agama kita. Bahkan namimah tersebut merupakan satu penyakit yang ada pada manusia sehingga manusia itu dapat jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan penyakit yang lainnya. Misalnya kita ada penyakit sakit lambung, ada penyakit gatal-gatal. Mungkin penyakitnya hanjit ke tanyu jauh dengan Allah. Tetapi bila penyakit namimah, adu domba atau memfitnah orang lain, lalat merah istilah bahasa yang gekun nyanjit gedanyung jiuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan tentang bahayanya namimah. Sampai bahaya namimah. Dipegah Nabi, la yadkhulul jannata namamun. Tidak akan masuk syurga orang yang ada pada dirinya namimah. Jannata namamun, orang-orang namimah, orang-orang yang mengadu domba orang lain. Maka bahaya bila seandainya kita yang namimah ini tidak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat parah, sangat bahaya bila seandainya pada diri seseorang itu mempunyai sifat namimah. Dalam satu riwayat dikisahkan yang bahwa ada seorang Said. Nasiro Said, nasiro tuan, gaknya nagi miliki sabuh lamit. Maka bak saboro muhut le Saidnya untuk giat pubelau lamitnya, balah aku deh. Ketika Saidnya gebal lamit ukude dengan cara sampaikan bak urung-urung nak belau, wahai para pembeli-pembeli, nyona lamit bak long saboh yang long nak pubelau. Harga lamit ini standar, tidak terlalu mahal. Dan lamitnya lamit sempurna, hana penyakit. Gap manteng, perfect lah, menyekin body perfect. Manteng lagak badan ji, hana kekurangan, hana aib. Cuma saboh sagai penyakit yang na bak lamit lunyo adalah bakjih namimah. Penyakit namimah. Tapi penyakit zahiriyah hana. Sakit badan hana, jaruk manteng na, segala macam manteng na. Cuma bak lamitnya na penyakit batiniyah. Saboh yaitu namamun. Namimah. Kemudian hadirlah pembeli, tuklah sidor pembeli. Ketika tuk satu pembeli, wahai urung pubelau lamit hai, lun mohot tan pubelau lamit rau ne. Jit
Tapi benda pun lamit long na sabuk penyakit sagat penyakit batiniah hana pu walau na penyakit namimah jet shit hana pu tak long belau. Jadi orang yang membelaunya si pembelinya tidak menjadi sabuh keberatan, tidak menjadi sabuh terhalangnya untuk gaknya gebelau lamit yang bak lamitnya hana penyakit bahariah tapi na penyakit batiniah sabuh sagai putar namimah. Kemudian le pembelinya belau lah lamit, le belau lamit serah terima segala macam juk peng kepada saidnya, polah lamitnya le urung agam yang belau lamitnya. Rupanya apa yang terjadi? Truk upo rumah kuno papadum uro, padum minggu, padum belen. Maka terjadilah satu hal yang tidak diinginkan. Ketika uragamnya, karena uragamnya kali gem kawin, ketika orang agamnya getubit ya kerja tinggailah lamitnya dengan perumah orang agamnya. Sehingga le lamitnya dipegah tu bak perumah orang agamnya. Wahai istri daripada Said saya, wahai urinang hai, benda pele drone lako drone nyan hana cinta ke drone. Bahkan naga pegah-pegah baklun lako drone nyan guna kawin lain tanpa sepengetahuan drone. Hana cinta ke drone. Sehingga ekspresi daripada urinang nyan perumah orang agam nyan hingga agak sedih. Kok hana pegah baklun sapu pihak yang cinta ke drone. Hana pegah takut drone bengi. Baklung naga pegah nyan dimulai pertama li lamit yang na sifat namimahnya, sehingga ditawarkan lom li lamitnya kemenan wahai istri daripada majikan lun menyegata perle laku gata bercinta kepada gata dengan cara gata untuk malam takoh boleh kudu, takoh boleh yang na bak ruang bak atas laku gata tajuk gulung, takoh gunting tajuk gulung, sehingga dek lung baca mantra-mantra, lung baca doa-doa sehingga lakodronnya terikat, lakodronnya makin cinta ke drone dan ngehan jadi kawin lain. Okeylah ini katingat orang. Kemudian berselang padu murau karena gelem nak kesempatan leorinangnya untuk dia akoh bolehnya, boleh kuduknya. Merumpaklah Saidnya dengan lamit gaknya. Pegah tu wahai Said lun gata pun ada depu hana perumuh gata yang na diremuh ini poh gata dengan saudara ji na saudara perumuh gata juga ikut serta untuk ia poh gata untuk malam tu ia poh gata, maka berhati-hati gata yang perumuh gata ke orang gata perumuh gata adalah untuk malam untuk ia poh gata. Kemudian terjadilah malam yang sangat tragis. Uragam yang tengah ge tiba-tiba ge buka pintu le perumah ge. Ketika ge buka pintu le perumah ge dengan ge gunting dalam rencana ge yang genek koh sabuh bule yang nabak kuduk untuk ge ajuk kepada lamit daripada laku ge. Rupanya dia ketama ge banyak le uragamnya malamnya pura-pura tengok ge depu bahawa malamnya ini poh ge nya le perumah ge, sehingga wate karapto urinang nyan ngauragam nyan bedah uragam nyan gerebut gunting yang na bak perumah gecok perumah gupoh perumah sehingga meninggallah perumah gap nyan. Ketika meninggal perumah gap nyan itu pun oleh keluarga perumah icahlah keluarga perumah jak kena poh uragam meninggallah uragam nyan, sehingga itu pun gedepulah le keluarga orang agam nyan. Jaklah keluarga orang agamnya mulheulah dengan keluarga urinangnya, terjadilah perselisihan antara dua buah keluarga besar. Maka dari kisahnya dapat gedanya ambil intisari dari pat fun wab kejadian perselisihannya, dari pat fun kejadian sehingga urinangnya meninggal, uragamnya meninggal, wab na tukang adu domba tahu lami menang. Ada andai kata hana geblo lamitnya sungguh tentram, damai dan sejahtera keluarga lain. Sehingga gara-gara gepuo sabuh penyakit yang sangat membahayakan, yaitu laminya yang bak lamitnya nasifat namimah hingga kacaulah keluarga agaknya. Bahkan yang sangat sedih meninggal keluarga agaknya, meninggal urinangnya, meninggal urang agamnya gara-gara si lamit yang penyakit yaitu namimah adu domba.
Maka urun syilun bandum sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan sifat namimah. Sifat namimah, dengan ada sifat namimah kita jauh dengan Allah, bahkan dengan sifat namimah bak diri kita akan membawaki tersakiti mafsadah kepada orang-orang lain. Sangat buruk udip tanya. Cukup buruk bahkan karena udip tanya dapat memudaratkan orang lain. Sehingga Nabi sebaik-baik orang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang hadirnya, yang hidupnya bermanfaat kepada orang lain. Wa syarrun nas, tabalik tanya. Seburuk-buruk manusia adalah manusia yang hadirnya dapat memudaratkan orang lain. Buruk urungnya. Maka tanya ke hai jid ku yang urung standar mandang bak tengah-tengah hana ada buruk go. Hana ada bahaya go, hana ada mudarat go. Jadi standar udip tanya mandang ke hai dapat buat kebaikan. Tapi alangkah baiknya bila kita mampu untuk melakukan kebaikan, terus lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Sebanyak mungkin. Kenapa demikian? Karena kebaikan yang kita lakukan, kebaikan yang kita kerjakan, semuanya akan mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala nantinya di hari akhirat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan karena saya masih pemula di dalam menyampaikan, masih pemula, bahkan lagi saya belajar tentang bagaimana cara menyampaikan secara tenang, secara cepat dapat dipahami. Sekian wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.